Amerika Serikat dilanda demonstrasi anti-rasisme besar-besaran yang berujung kerusuhan. Seperti apa kondisi negeri Paman Sam usai dipenuhi aksi kericuhan yang terjadi selama 7 hari berturut-turut dan bagaimana respon pasar atas kekacauan ini kami ulas untuk Anda dalam Ekonomi AS diguncang isu ras. Perlu diketahui bahwa demonstrasi besar yang terjadi ini dipicu atas kematian George Floyd, seorang warga Afrika Amerika yang meninggal usai dibekuk oleh kepolisian di Minneapolis, negara bagian Minnesota. Detik-detik meninggalnya George bahkan terekam dalam video viral oleh warga yang berada di lokasi kejadian dan bahkan respon mayoritas publik AS tentunya tidak menerima ketidakadilan ini, terutama bagi warga etnis Afrika Amerika yang sepertinya sudah muak karena berulang kali diperlakukan tidak adil oleh aparat keamanan di Amerika Serikat. Aksi yang awalnya bermula dari demonstrasi dengan seruan anti-rasisme kini berujung menjadi kericuhan sampai penjarahan dan aksi anarkis pun terjadi di penjuru negeri Paman Sam dengan setidaknya 5 negara bagian di Amerika Serikat seperti Texas, Arizona, Georgia, Missouri, dan juga Minnesota yang kemudian menyatakan status darurat militer. Dan kemudian sebanyak 40 kota di Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan jam malam untuk pengamanan. Tidak hanya itu, aksi demo juga mengepung White House, sehingga Presiden Donald Trump dan keluarganya bahkan dikabarkan dibawa ke bunker keamanan saat kejadian. Atas nama keamanan negara, Pentagon juga ternyata mengirimkan 5.000 pasukan Garda Nasional, tentara cadangan Amerika Serikat, dan kemudian diaktifkan di 15 negara bagian, termasuk Washington, untuk mengamankan situasi ricu ini. Jadi memang sudah bukan kabar baru ya bahwa isu rasisme seringkali kerap menimbulkan kerusuhan. Dan kita lihat memang tidak hanya ketimpangan sosial aja yang kerap terjadi, bahwa diskriminasi ekonomi pun juga seringkali kerap menjadi isu di Amerika Serikat. Kita lihat memang diskriminasi ekonomi yang dialami oleh etnis kulit berwarna di sana. Kita ambil contoh dari sisi upah misalnya dari pekerja etnis Afrika Amerika ini memang terlihat memperoleh gaji lebih rendah dibandingkan dengan etnis Caucasian. Kita lihat memang median upah yang diterima pekerja dari etnis Afrika Amerika hanya sebesar $694 per pekan. Sedangkan warga Caucasian menerima setidaknya $916 per pekannya. Jadi ya memang belum lagi kalau kita juga cermati tingkat pengangguran untuk etnis Afrika Amerika juga selalu menjadi yang tertinggi. Di antara 4 etnis terbesar di Amerika Serikat pada tahun 2018 bahkan mencapai 6,5%. Jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran etnis lainnya seperti Caucasian yang hanya berada di kisaran 3,5%. Dan bahkan tingkat pengangguran di Amerika Serikat sendiri jika kita lihat memang sudah melonjak tinggi menjadi 14,7% di bulan April 2020. Lantas bagaimana respon pasar terkait kericuhan yang terjadi di Amerika Serikat yang justru membingungkan karena para pelaku pasar seperti mengabaikan kerusuhan di Amerika Serikat. Pada perdagangan Senin 1 Juni 2020, bursa saham Amerika Serikat kompak ditutup di zona hijau meskipun sempat dibuka memerah usai 5 menit pembukaan perdagangan. Namun indeks Dow Jones ternyata berhasil ditutup naik tipis 0,36%, diikuti dengan S&P 500 terapresiasi 0,38%, sementara itu Nasdaq Composite Index ditutup menguat 0,66%. Bahkan ini merupakan kenaikan tertinggi untuk indeks Nasdaq sejak akhir Februari lalu. Nah, lantas penguatan tersebut tentunya melanjutkan kinerja impresif bursa Wall Street selama 2 bulan sebelumnya, yang berarti adanya indikasi bahwa sentimen kerusuhan di Amerika Serikat tidak berdampak langsung pada optimisme para investor jelang pelonggaran lockdown yang sebenarnya sudah mau diterapkan oleh Amerika Serikat. Tetapi analis juga menyebut bahwa aksi demo lebih dikhawatirkan dapat berimbas
pada kondisi kesehatan di Amerika Serikat. Pasalnya kerumunan orang yang turun di jalanan dinilai bisa saja menimbulkan penyebaran virus COVID-19 yang lebih meluas. Oke, itu dari sisi respon para investor. Kita lihat bagaimana pergerakan aset safe haven emas. Karena tentunya komoditas ini biasanya dinilai paling aman selama ketidakpastian kondisi politik dan ekonomi global. Ternyata harga emas dunia di pasar spot pada penutupan perdagangan Senin kemarin naik 0,79% menjadi $1.740 per troy ounce. Harga emas yang melambung tinggi dalam satu hari, jika kita lihat pergerakannya harganya dalam satu pekan naik dalam satu hari sebanyak 0,19%. Sehingga memang reboundnya harga aset safe haven emas tidak hanya didukung dari sentimen goncangan ricuh yang melanda Amerika Serikat, tetapi juga didorong dengan masih adanya sentimen perang dagang antar Amerika Serikat dan China terkait undang-undang baru di Hong Kong. Nah, meski demikian dengan segala kondisi darurat di Amerika Serikat, tentunya kita akan terus pantau sejauh mana ekonomi Amerika Serikat dapat bertahan dari dampak kerugian yang tidak sedikit atas sentimen-sentimen buruk ini.